Habib Abu Bakar bin Abdul Latos satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Saya juga heran mengapa oknum-oknum Ba'alwi sering menyampaikan sesuatu yang di luar logika, keluar dari akal sehat, dan cenderung bernada khurafat. Apa sedang membangun sebuah indoktrinasi untuk meyakinkan orang awam. Kalau kepentingannya untuk membangun indoktrinasi dan sakralisasi kepada sosok-sosok Habib tertentu, saya khawatir ini terindikasi melakukan pembodohan terhadap umat ini. Coba kalau kita hitung pakai nalar. Dalam sekali duduk, membaca Yasin hingga 90.000 kali. Gimana cara ngebacanya? Yasin itu kan 83 ayat. Oke, barangkali yang dibaca itu Yasin toh. Ayat pertama, Yasin, Yasin. Atau lebih cepat lah, Yasin, 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 Yasin. Barangkali itu yang dibaca. Secepat-cepatnya kita membaca Yasin, setidak-tidaknya butuh waktu minimal 1 detik. Jadi kalau 90.000 kali, butuh waktu 90.000 detik. Nah, 90.000 detik itu berapa jam? Coba kita bagi habis. 90.000 bagi 60. Keluar angka 15.000. Berarti 15.000 menit. Kita bagi lagi 60, keluar angka 25. Berarti membaca Yasin tok satu ayat itu, kalau dibaca 90.000 kali butuh waktu setidak-tidaknya 25 jam. Ini ayat pertama saja. Bagaimana kalau dibaca sampai 83 ayat? Nah, ini sebuah pembelajaran bagi kita mengapa oknum-oknum Ba'alwi terindikasi sering betul menceritakan sesuatu yang sifatnya khurafat. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Ba'alawi Yahudi celeng. Saya juga heran dengan Ustadz Suparman ini. Kenapa tiba-tiba mentelaah cerita-cerita tentang ulama sufi itu memakai logika. Saya tidak dalam rangka membenarkan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar, karena saya tidak tahu juga dari mana Habib Bahar itu berkata begitu. Saya cari-cari, saya nggak ketemu dasarnya cerita siapa yang menceritakan itu. Cuma kalau ukurannya Ustadz Suparman ini adalah nggak masuk akal gitu, karena untuk baca satu ayat Yasin saja kalau 90.000 kali itu butuh 25 jam. Kalau duduk 25 jam berarti 1 hari 1 malam lebih. Itu artinya dia nggak sholat-sholat, nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin, nggak masuk akal begitu ya. Kok bisa sekarang ngukur-ngukur pakai akal begitu ya? Kok kayak kawan kita sebelah ya, Salafi Wahabi itu ya, kalau nolak cerita kan begitu. Ini situs, bukan situs Wahabi sih, ini situs dari Arab Saudi ya. Dimana seringkali di sini yang menjadi acuan fatwanya itu ulama-ulama Wahabi ya, Islam Web ya. Dari pertanyaannya sudah sama, nyambung dengan yang punya Pak Dr. Suparman ini, Pak Ustadz Suparman ya. Kemudian pertanyaannya, hal yuqalu, apakah masuk akal? Nah, persis kan pola pikirnya dengan Ustadz Suparman ini, apakah masuk akal? Anna Ibnul Khatib As-Sufi, bahwa Ibnu Khatib As-Sufi itu karena yakhtimul Qur'ana thamana marratin fil yaumi, arba'an fin nahari wa arba'an fil laili. Haitsu warada dzalika fi kitab at-Tibyani lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Walau kana sahihan fa kaifa ya'ti atadabburu wa tafakkuru. Apakah masuk akal dan benar apa yang ada dalam kitab At-Tibyan ya, karya Imam Nawawi, bahwasanya ada orang bernama Ibnul Khatib As-Sufi itu dalam 1 hari 1 malam itu hatam Quran 8 kali ya. Siang 4 kali, malam 4 kali. Di sini nanti dijelaskan bahwa standarnya orang hatam Quran itu 1 kali aja itu 10 jam. Kalau lengkap dengan tadabburnya lah. Maksudnya kalau masih melibatkan sisi-sisi penting dalam membaca Quran gitu ya. Artinya oke, walaupun nggak 8 jam, misalnya 4 jam, tapi kalau kali 8 kali, 1 Quran 4 jam ya, kali 4, 32 jam. Ya kan sama juga nggak masuk akal Pak. Ya walaupun lebih nggak masuk akal Yasin 90.000 kali, tetapi sama-sama nggak masuk akal. Sama-sama tidak mungkin terkejar lah kalau pakai akalnya Pak Ustadz Suparman ini. Gak usah dihitung-hitung detik-detik. Kamu buktikan aja secepat-cepatnya kamu ngaji itu 1 juz misalnya kamu selesai dalam 10 menit ya. Berarti 30 juz itu 30 menit ya. Oh, kok 30 menit? 1 juz 10 menit berarti 30 juz itu 300 menit ya. 300 menit itu 5 jam. 5 jam 1 kali. Kalau 4 kali berapa? 20 jam. Kalau 8 kali 40 jam ya. Jadi nggak mungkin begitu ya. Sama-sama nggak masuk akal. Maka perhatikan ini jawabannya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqad dzakara katsirun min ahli ilmi asya'ah min jinsi hadzal athar wa ba'duhu bil fi'li la yuqalu fil adah. Memang banyak ulama-ulama yang menyebutkan hal-hal semacam ini dan sebagainya memang tidak masuk akal dalam kebiasaannya. Artinya itu Pak,
Kalau secara hukum kebiasaan itu nggak masuk akal. Artinya nggak sesuai dengan hukum akal. Mustahil adi namanya. Tidak masuk secara hukum kebiasaan. Nggak logis lah maksudnya. Illa ayyakuna ala sabilil karomati liman kana min ahliya. Kecuali itu yang mungkin adalah karomah bagi orang-orang yang memang Allah berikan karomah. Wa qad qala Rasulullah SAW. Dan ini contoh karomah bagaimana membaca sesuatu yang menurut kita itu butuh waktu panjang. Tapi ternyata bisa singkat. Nah. Ini hadis Nabi Pak. Ada di Sahih Bukhari bahkan ya. Khuffifa ala Dawud alaihi salamu al-Qur'anu. Dimudahkan kepada Nabi Daud alaihi salam ya. Al-Qur'anu. Membaca kitab Zabur ya. Karena Al-Qur'an itu bahasanya itu. Kalau saya baca di sananya ini ya bukan Al-Qur'an kita. Tapi Al-Qur'an itu bacaan. Atau Al-Makru. Ya berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur ya. Atau kumpulan kitab karena Al-Quran itu bisa dimaknai sekumpulan kitab gitu ya. Artinya ya kitab Zabur itu ya. Fakana ya'muru, maka ada Nabi Daud itu ya'muru bidawabihi, dia memerintahkan ya kepada seseorang bidawabihi untuk dipersiapkan ya, apa bahasanya ya, kudanya ya, atau kendaraannya itu fatusroju, untuk dipersiapkan agar kudanya itu, maksudnya minta diambilin kuda atau dinaikkan pelana ke kudanya itu ya. Fayaqra'ul Qur'ana qabla an tusroja dawabuhu. Ya, jadi tusrojo itu ditaruhkan pelana lah bahasanya ya. Maka Nabi Daud itu membaca kitab Zabur itu selesai sebelum pelananya itu dinaikkan ke kudanya. Artinya sebelum Nabi Daud naik, sebelum selesai menyiapkan itu sudah selesai baca Quran ya. Rawahul Bukhari. Ini kan menggambarkan betapa tidak biasanya itu, artinya benar-benar di luar logika kita lah ya. Kudanya itu ya jangan kamu asumsikan jangan-jangan kudanya ada di luar negeri, ya bisa aja ya, enggak Pak. Ini kudanya di depan, cuma ngambilkan pelana. Oh bisa aja pelananya di luar negeri, jauh gak? Wah terserah Bapak lah ya. Artinya ini menggambarkan betapa di waktu yang sangat singkat Allah mudahkan Nabi Daud itu bisa membaca kitab Zabur secara utuh ya. Kalau kita baca sarahnya begitu, khatam ya. Kemudian qala Thayyibi, berkata Thayyibi fi Syarhul Miskat ya, dalam kitabnya Syarhul Miskat ya, Miskatul Masabi ya, sarahnya Miskatul Masabi. Al-Kashif an Haqaiqis Sunan ya. Yang judulnya Al-Kashif an Haqaiqis Sunan. Wa tabi'ahu Al-Kirmani, dan juga diikuti atau dinukil hal ini oleh Imam Al-Kirmani dalam kitab Kawakibud Durar ya. Dalal hadisu ala anna Allah Ta'ala yatwi az-zamana liman sya'a min ibadihi kama yatwil makana lahum wa hadha babun la sabila ila idrakihi illa bil faidir rabbani. Perhatikan Pak ya. Dalam hadis itu bisa disimpulkan ya, atau ada yang ditunjukkan oleh hadis itu bahwa Allah itu memang terkadang melipat waktu, memperpendek waktu ya, kepada orang-orang tertentu, sebagaimana juga Allah bisa melipat ya, mempersingkat jarak kepada orang-orang tertentu. Artinya kamu ya, kalau untuk menempuh satu jarak mungkin butuh waktu standarnya 2 hari, 3 hari atau apa. Tapi bukan tidak mungkin Pak. Allah bisa memindahkan kamu dari satu jarak hanya dalam satu sekelibetan saja. Dan ini memang tidak untuk diakal-akali. Dan ini memang tidak akan diterima kecuali oleh orang-orang yang idroknya itu adalah al-faidu ar-rabbani ya. Jadi ini kita bicara bukan masalah logika Pak. Jadi ini memang khusus orang-orang yang mendapatkan al-faidu ar-rabbani. Al-faidu itu apa ya? Kebaikan yang banyak, yang meluap ya. Artinya orang itu mendapatkan anugerah, benar-benar mengenal Tuhannya lah ya. Bukan orang yang hitung-hitungan logika terus ya. Sudah bukan jalurnya logika, dihitung-hitung. Satu ayat berapa detik? Lah lucu Pak ya. Orang Hindu kok begitu ya? Agak heran saya sebetulnya. Kemudian ya, kenapa ulama tidak berani menolak-nolak ini? Karena yang menceritakan Pak nggak sembarangan dan punya dasarnya di atas. Dari hadis Nabi ada peristiwa membaca sesuatu di waktu yang tidak semestinya. Waktunya terlalu singkat tapi yang dibaca terlalu banyak. Dan yang mengutip cerita-cerita itu nggak tanggung-tanggung Pak. An-Nawawi. Kamu mau tolak riwayatnya Imam Nawawi? Ini juga bukan Balawi Pak. Jangan ditolak semua lah. Ini Imam Nawawi juga nggak bicara balawisah kayaknya ya. Jadi jangan ditolak ya, jangan tiba-tiba apa aja nggak percaya gitu ya. Begitu ya.
Kemudian wa dzakara hadzal ma'na aidon al-Aini fi Umdatul Qari, dan makna seperti itu juga disebut oleh Imam Al-Aini, Badruddin Al-Aini ya, dalam kitabnya Umdatul Qari ya. Summa qala, dan berkata beliau itu, walaqad ra'aitu rajulan hafidun qara'a salasa khutmatin fil witri. Perhatikan ya, saya pernah ya, melihat laki-laki yang hafid membaca 3 kali Al-Quran di dalam sholat witir. Fi kulli raqatin khutmatun. Setiap rakaat 1 kali hatam. Jadi dia sholat 3 rakaat itu hatam 3 kali. Bayangin Pak ya. Kalau dia sholat witir dari Isya ya sampai zuhur sampai asar Pak. Lah subuh kapan sholatnya? Kalau pakai standar Bapak tadi. Terus mau ditolak juga. Jangan mentang-mentang Habib Bahar lah, mentang-mentang Ba'alawi lah, lalu oh Kuropat itu ini mendoktrinasi, membodohi umat. Lah ini Pak, apa ini? Membodohi umat juga ini. Bapak ini ya harus luas bacaan Pak, harus luas ya. Kalau nggak lucu nanti malu-maluin ya, malu-maluin pendakwa NU kok kagetan. Gimana sih? Ya tapi saya sendiri juga tidak membenarkan ceritanya Habib Bahar karena saya tidak tahu di mana dasarnya. Saya itu Pak, kalau dengar orang bicara itu nggak melihat siapa yang bicara Pak, nggak punya tendensi. Tapi orang ini bicara apa dasarnya? Selama ada dasarnya, itu ucapan ulama, kita bilang oh tidak masuk akal. Ini Pak penjelasannya. Memang bukan urusan akal. Tapi orang yang idroknya itu dapat al-faidu ar-rabbani. Jadi cara analisa dia, cara pemahaman dia itu dapat anugerah dari Allah Pak. Sehingga bisa menerima hal-hal semacam itu. Makanya ulama-ulama mengutip. Imam Nawawi ketika menjelaskan As-Sufi itu Ibnul Khatib khatam Quran 8 kali sehari. Imam Nawawi nggak hitung-hitung Pak. Loh satu ayat berapa detik? Nggak masuk akal ini. Nggak ditulis. Nggak Pak, ditulis. Nggak ditambahi komentar juga. Wah ini doktrin Sufi ini. Ini mau membodohi umat ini. Nggak ada begitu Pak. Bukan ulama kalau begitu Pak ya. Tapi tukang nyinyir ya. Kemudian wa kadzalika dzakarahu Al-Qastolani fi Irsyadis Sari. Perhatikan Pak, ini kitab-kitab besar semua Pak. Ya. Jadi riwayatnya itu jelas ya. Ucapan ulamanya jelas ya. Anda bisa baca. Ini Google Pak, Google ya. Tapi di situ kan membaca kitab ya. Saya sudah cek ini ya, masing-masing ada kitabnya ya. Summa qala, kemudian beliau berkata, wa laqad ra'aitu Aba Thahir bil Qudsi Asy-Syarif ya. Dan saya melihat Aba Thahir ya. Ini bahkan ada tahunnya Pak. Sanata sab'ina wa sittina wa samanin ya. 867 ya. Wasami itu anhu idzaka annahu yaqra fihi ma aktsara min asyr khutmat ya. Bahwasanya ya, Abu Thahir ini membaca fihi ma itu berarti dalam 1 hari 1 malam ya. Lebih dari apa itu? 10 kali hatam Pak. 10 kali Pak, 1 hari 1 malam. Imam Syafi'i kan kalau puasa 2 kali sehari semalam. Kalau hari biasa 1 kali. Ini nggak tanggung-tanggung Pak. Tadi 8, sekarang 10 kali. Balqala li Syekhul Islam Al-Burhan, bahkan lebih lagi ya. Abi Syarif adamallahu annaf abi ulumihi anhu annahu kana yaqra'u khamsa asyara. Wah, gila ya. Membaca 15 kali hatam fil yaum wal lailah. Sehari semalam baca Quran berapa kali itu Pak? 15 kali. Ya. Kalau Al-Quran itu satu Qurannya itu ada 6.236 ayat. Berarti kalau 10 kali aja kan sudah 60.000 Pak. Ya. Kalau 15 kali berarti sudah 90.000 Pak. Ah ini ya 90.000 Pak. Dalam 1 hari 1 malam. Itu berarti kan sama Pak. Sudah 25 jam ya. Sudah terlewat 1 hari 1 malam. Itu pun ini nggak ngapa-ngapain ya. Dan gimana caranya kalau baca ya? Kan dalam 24 jam itu kita wajib sholat Pak. Takbir Allahu Akbar kan nggak boleh baca sambil ngaji Quran. Kalau dalam hati bukan baca Pak. Jadi sama-sama nggak masuk akal. Jadi ini Pak padanannya ya. Kalau mau dicari-cari ya. Ini orang sehari semalam membaca Quran 15 kali hatam. 15 kali hatam. Berarti itu 90. Kan nggak mungkin juga Al-Quran itu isinya Yasin saja Pak. Artinya oke misalnya dipendek-pendekkan lah 1 detik, 1 ayat 1 detik. Ya tetap aja Pak sama aja ketemunya 90.000 detik Pak. Kenapa? Karena 10 kali Quran itu sudah 60.000 ayat ya. Anggaplah begitu ya. 15 kali berarti 90.000. Kan sama Pak. Mau ditolak juga ya. Nah, maka dari itu dijelaskanlah di sini. Wa hadza babun la sabila ila idrakihi illa bil faidi ar-rabbani. Dan ini adalah bab
di mana tidak bisa Anda terka, Pak. Tidak bisa Anda pahami, tidak bisa Anda mengidrok kecuali bil faidi ar-rabbani, kecuali dengan Allah berikan anugerah kepada kita kesadaran gitu ya. Allah buka pikiran kita, Allah buka pemahaman kita gitu ya. Sehingga kita nggak terkungkung dengan akal-akalannya sendiri. Jadi maksudnya ya yang mungkin yang bisa yakin dengan seperti ini ya mungkin orang-orang soleh ya. Ya kita ya juga yakin ya walaupun tidak soleh ya. Minallahumma amin. Wa badu hadhil hikayati fiha mubalaghatun dhahiratun. Ini komentarnya biasa Pak ya. Dan sebagian dari cerita ini ada yang lebay, berlebihan ya. Wa dzalika lima dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar fi hadis Daud faidatan ya. Dan itu sebagaimana disebut satu faedah oleh Ibnu Hajar fi hadis Daud, dalam hadis Daud tadi ya. Ini Ibnu Hajar kan Fathul Bari sarahnya Bukhari. Tadi hatinya Bukhari kok. Annal barakata qad taqa'u fi zamani al-yasiri. Bahwasanya keberkatan itu bisa jadi terjadi di waktu yang singkat ya. Hatta yaqa fihi al-amalu al-katsiru ya. Sehingga walaupun waktunya singkat ya, tetapi di situ bisa terjadi atau bisa dilakukan amal yang luas atau yang banyak begitu ya. Jadi itu juga dibenarkan oleh Ibnu Hajar Pak. Wa nukil an-Nawawi anna aktsara ma balaghahu fi dzalika man kana yaqra'u arba'a khatmat bil lail ya. Seringkali Imam Nawawi itu mendapatkan berita ya atau banyak sekali yang sampai kepada beliau berita bahwasanya ada orang-orang itu menghafal atau menghatamkan Al-Qur'an 4 kali bil laili wa arba'an dan juga 4 kali bin nahari di malam hari. Qala ba'da dzalika. Kemudian setelah itu Imam Nawawi berkata, wa qad balagha ba'du sufiyya fi dzalika. Dan memang melampaui batas ya, atau berlebihan ulama-ulama sufi dalam hal seperti itu. Fadda syai'an mufriton. Lalu mereka mengklaim sesuatu yang memang melampaui akal. Jadi yang mereka klaim itu memang bukan kawasan akal, Pak. Memang tidak masuk akal. Karena sudah dijelaskan di atas. La sabila ila idrokihi illa bil faidi ar-rabbani. Memang bukan cakupan akal, Pak. Begitu ya. Wa qala Adz-Dzahabi, tapi enggak lalu ditolak itu khurafat, itu ini enggak begitu, Pak ya. Wa qala Adz-Dzahabi, dan berkata Imam Adz-Dzahabi fi Syarih Alamin Nubala, dalam kitabnya Syarih Alamin Nubala, qala Abu Bakar Al-Kubab ya, sami itu Abul Hasan bin Shumbud ya, sami itu Bakar bin Sahal Ad-Dimyati yaqulu, hajartu ay bakartu ya, saya memasuki waktu ya pagi ya. Yaumal Jum'ati, saya memasuki waktu pagi itu pagi-pagi hari Jumat, faqara'tu ilal asri, kemudian saya membaca sampai asar sama niyakhatmatin 8 kali. Jadi dari pagi ya, masuk pagi itu setelah subuh ya, sampai asar saja hatam 8 kali Quran, Pak. Padahal itu baru berapa jam, Pak ya? Taruhlah dari jam 6 lah ya. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 lah. 10 jam, Pak ya. 8 kali hatam. Artinya kalau 24 jam itu berarti 24 kali hatam, Pak ya. Kalau 8 jam aja sudah bisa hatam 10 kali. 8 ya. 8. Kalau 8 jam 8 berarti kalau 24 jam ya 24 kali, Pak. 1 jam 1 kali hatam ya. Luar biasa ya. Kemudian hakahu Yahya bin Munduh fi tarihi, ini juga ditulis atau diceritakan oleh Ibnu Munduh dalam kitab tarikhnya.